Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan Ananda Putri Zulfianti. Assalamualaikum, Mbak Putri. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah langsung terhubung dengan baik. Baik, sekarang kita simak Ananda Putri Zulfianti dalam Yang Penting Asal Halal. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya, ini mohon maaf, saya masih dalam perjalanan, tapi mudah-mudahan pesan yang dibuat dalam bentuk puisi oleh Buya tersampaikan untuk teman-teman semua. Yang penting asal halal. Tidak sedikit banyak orang yang setiap saat hanya buang-buang waktu saja, menghamburkan sebagian dari hidupnya hanya sekedar ingin berusaha menampilkan kebaikan-kebaikan dirinya yang sebetulnya bukan miliknya. Merasa puas atas dirimu sendiri adalah lebih penting, wahai kekasihku, daripada engkau ingin memuaskan semua orang. Sampai sekarang belum pernah ada orang besar tampil di dunia ini dengan kepribadian imitasi untuk memuaskan orang lain dengan cara meniru orang lain. Aku khawatir dengan kesibukanku yang berlimpah ini akan mengurangi perhatianku terhadap dirimu. Mudah-mudahan engkau tidak merasa diabaikan. Karena mengabaikan itu sama dengan mengubur cinta. Aku merindukan ingin duduk dengan tenang, menghadap pantai bersamamu, menikmati semilir angin laut dan bunyi ombak menampar pantai. Bila cinta ini tidak dirawat dengan baik, wahai kekasihku, bisa saja cinta ini yang telah kita bangun bertahun akan porak-poranda dengan sekejap rasa kebencian akibat diabaikan, akibat tidak diperhatikan. Lalu cinta itu adalah mutiara yang tersembunyi di dalam hati. Lebih baik dikubur di dalam hati saja daripada diserahkan kepada orang yang tidak layak. Tahukah engkau, wahai kekasihku, apa yang kurasakan di dalam hatiku ini adalah gelap gulita ketika engkau tidak ada di sampingku. Sekalipun matahari bersinar terang, sekalipun langit cerah, tak ada mega dan tak ada awan. Memang cinta itu, wahai kekasihku, ketika dalam keadaan mesra, seperti bersayap dan menari-nari indah. Tetapi ketika terjadi perpisahan, akan merubah menjadi kungku cekram yang tajam-tajam, termasuk air matamu yang menggelinding menyeberangi pipimu, wahai kekasihku, adalah seperti mutiara ketika ada seorang kekasih yang menyeka.
Aku ingin cinta yang bersemi di hati ini jangan cinta sendirian, tetapi dipadukan juga dengan persahabatan, karena cinta yang menyatu dengan persahabatan biasanya tidak pernah berakhir. Nanti pada akhirnya, apa saja yang kita miliki, yang ada di kantong, yang ada dalam laci dan tersimpan di bank, itu semua baru mempunyai nilai dan harga ketika di dalam hati kita ada cinta. Termasuk hubungan dengan sesama manusia akan dapat terus berlangsung dengan baik manakala dirawat dengan sempurna, baik dengan cinta, dengan perhatian, maupun dengan jaga jarak aman. Adapun rasa takut, wahai kekasihku, sama sekali tidak dapat menghindarkan kematian. Akan tetapi, karena rasa takut dapat menghilangkan rasa nyaman dalam kehidupan, masing-masing punya peran dan giliran yang berbeda. Yang mencetuskan revolusi adalah orang-orang besar yang mempunyai idealisme yang tinggi, yang melaksanakannya adalah para pahlawan yang berani mati. Lalu, nanti yang menikmatinya adalah para pengecut. Setelah generasi penikmat kadaluarsa, maka akan muncul revolusi lagi. Siklus seperti itu terjadi dalam diri kita juga, wahai kekasihku. Sehingga seringkali aku kebingungan untuk menetapkan antara apa yang aku inginkan dan apa yang dapat aku lakukan. Yang jelas, orang-orang yang sudah mapan dalam kehidupan dan punya kepentingan yang permanen pasti tidak menyukai kegaduhan dalam bentuk apapun, apalagi revolusi atau reformasi. Yang menyebabkan seorang menderita bukan hanya karena nasib buruk yang menimpa dirinya, melainkan karena yang bersangkutan menerima nasib buruk sebagai realita dan tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan. Sekalipun aku sekarang sedang sendirian, wahai kekasihku, tetapi karena banyaknya pekerjaan dan setumpuk tugas, berarti aku tidak sendirian. Tetapi yang aku rasakan adalah kesepian. Dulu, sebelum aku mengenalmu, wahai kekasihku, seringkali aku merasakan seolah jiwaku tercabik-cabik. Tetapi ketika ku telusuri, tidak kutemukan sebab yang pasti. Di situ letak intrik tragedi yang sebenarnya. Dengan kehadiranmu di hatiku, bukan hanya membuat jiwaku terang benderang, tetapi juga muncul semangat baru untuk menghadapi kehidupan. Lalu, akhirnya mataku baru dapat melihat indahnya dunia ini. Namun, aku dapat melihat mungkin yang menyebabkan aku kehilangan semangat hidup
adalah karena keputusasaan yang mendekam di dalam hatiku. Hatiku yang dapat merasakan, bukan akalku. Juga hatiku lebih banyak tahu dari apa yang dibayangkan oleh akalku. Kebodohanku ketika itu tidak lebih adalah kedunguanku juga yang tidak mengerti tentang rahasia kekuatanku yang tersembunyi di dalam hati ini. Sebetulnya yang membuat kita semakin akrab dan semakin dekat, bahkan sampai memadu cinta, adalah karena adanya kesamaan penderitaan antara diriku dan dirimu. Adapun kesedihan yang sering muncul dalam diriku adalah seperti pandemi, harus diisolasi mandiri. Tidak perlu aku ceritakan kepadamu. Demikian pula, sebaliknya tidak usah engkau sampaikan kepadaku. Karena terlalu banyaknya penderitaan yang aku tanggung, wahai kekasihku, maka seringkali aku tidak merasakan sakit. Rasa baal ini akibat tidak tersalurkannya rangsangan pada saraf, sehingga sinyal tidak terkirim pada aku. Atau mungkin juga mati rasa ini akibat dari terlalu memaksakan diri menggendong keranjang masa lalu, sehingga membuat langkah kita tertitah-titah. Bukan hanya rasa takut dan kesedihan saja yang dapat menghilangkan rasa nyaman dalam hidup ini, wahai kekasihku. Tetapi juga kemarahan lebih dahsyat lagi dapat memporak-porandakan segalanya, sebab yang memicu kemarahan sangat sederhana sekali. Rasa lapar dapat memicu emosi seorang menjadi marah. Demikian pula bila engkau kurang tidur, paling menjengkelkan membuat kita marah adalah ketika kita bercakap-cakap dengan orang-orang dungu. Selanjutnya, sebagai catatan penting untuk dirimu, wahai kekasihku, yang selalu menyakitkan perasaan yang sensitif di dunia ini adalah disebabkan karena kesalahpahaman. Kemudian, pesanku yang terakhir dalam kesempatan ini, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain dalam hal segala apapun. Bila engkau lakukan hal seperti itu, adalah sama dengan menghinakan dirimu sendiri. Yang penting, engkau sudah hebat, percayalah. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat apa yang engkau inginkan menjadi barang mustahil. Kecuali karena ada sesuatu yang engkau takuti, yaitu engkau takut gagal. Aku hanya meminta keberanianmu untuk tetap bersamaku, mengarungi kehidupan ini dengan tidak melihat berapa banyak materi yang ada dalam genggamanku. Percayalah,
Tuhan tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada hambanya. Yang kucari bukan materi, tapi cinta sejati. Jawabmu cepat dengan gaya penuh meyakinkan. Aku mengangguk dengan penuh rasa kagum. Lalu ku sampaikan, bila engkau setuju, kita menikah akhir bulan Desember tahun ini saja, sambil tahun baruan. Akhir bulan Desember adalah musim hujan. Nanti banyak undangan yang tidak datang. Mengapa tidak akhir bulan Juni ini saja? Bukankah lebih cepat, lebih baik? Usulmu dengan penuh manja. Aku hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Tetapi hal dulu kemudian kujelaskan. Persoalannya kembali kepada pembiayaan yang sementara ini aku belum siap. Kujelaskan dengan baik-baik supaya engkau mengerti. Yang penting asal halal. Nanti maharnya cukup baca Al-Fatihah 10 kali. Engkau katakan sambil tertawa terbahak-bahak. Indramayu 9 Januari 2022. Terima kasih.